Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kaha. Kita bertemu dalam rakaman khas Agenda Wani sempena World Conference Islamic Resurgence anjuran ABIM, dan saya amat bertuah pada hari ini bersama dengan Profesor Dr. Din Syamsuddin, pengurusi Muhammadiyah Indonesia, dan saya cukup tertarik Bapak Profesor tentang pembentangan Bapak tentang melihat kebangkitan Islam di Asia Tenggara dalam pengalaman Muhammadiyah. Saya rasa ada beberapa persamaan yang mungkin boleh kita ungkapkan antara pengalaman Malaysia dan juga Indonesia dan juga seantero Nusantara. Tetapi dalam kata pun kebangkitan Islam pada hari ini menuntut cara kita melihat kata pun kelompok sasarannya mungkin berbeza, kerana kita sudah merdeka, sudah melalui zaman reformasi, dan saya rasa Muhammadiyah sejarahnya begitu besar sekali, menjadi sebuah organisasi yang begitu besar dalam hal-hal komuniti dan juga kebajikan di Indonesia, tetapi masih mampu berada dalam mainstream. Pengalaman Muhammadiyah tidak untuk berada dalam sistem politik mainstream yang mengungkap kuasa itu, mengapa dikekalkan? Untuk mungkin boleh berkongsi sedikit Bapak Din. Ya, memang bismillahirrahmanirrahim, memang Muhammadiyah memilih jalan atau jalur perjuangan kultural, menjadi cultural movement, gerakan kebudayaan. Karena ini sangat penting. Perubahan apapun yang hendak kita lakukan menuntut atau meniscayakan ada adequate cultural base, landasan budaya yang memadai, yaitu pembinaan mentalitas, pembinaan wawasan, pembinaan minda. Tanpa itu maka perubahan apapun tidak bisa dilakukan. Nah, oleh karena itulah kami memilih jalur kultural, sementara jalur struktural itu oleh parti-parti politik. Tapi harus ada kerjasama di antara keduanya. Nah, alhamdulillah selama lebih dari 1 abad Muhammadiyah telah relatif, kita bersyukur, di dalam melakukan dakwah kultural ini, dakwah peradaban ini, lewat pendidikan, sosial, kesehatan, ekonomi dan lain sebagainya. Ya, tetapi masyarakat juga berubah. Bapak juga ada mengungkapkan tadi bagaimana gerakan Islam di Indonesia begitu kata pun plural sifatnya. Ada kelompok-kelompok yang hanya kembali kepada aspek spiritual, kembali aspek-aspek kerohanian, kelompok-kelompok orang kata pun tasawuf, kelompok-kelompok sufi bergerak begitu aktif dan mendapat dokongan komuniti Islam di Indonesia. Begitu juga mereka yang mahukan selebriti dakwah enlighten tu yang mungkin membawa orang-orang seperti ex-militer, golongan selebriti dan sebagainya. Bagaimana Muhammadiyah masih terus relevan dan juga meraihkan kepelbagaian pendekatan dakwah ataupun kebangkitan Islam di Indonesia dalam masa yang sama mungkin boleh diguna pakai dalam konteks Nusantara misalnya? Ya, pertama karena ada konsistensi di dalam gerakan dan memberikan manfaat kepada masyarakat. Selama masyarakat masih merasakan ada manfaat, ada maslahat dari apa yang kita lakukan, maka masyarakat akan cinta, masyarakat akan mendukung. Dan yang kedua, dalam kaitan Muhammadiyah juga didukung oleh keikhlasan dari para pengurusi Muhammadiyah di berbagai tingkat, pejuang-pejuang. Yang ketiga ada kaderisasi, dan arti ada kader-kader baru, pengkaderan. Kan kita punya berterusan, kita punya beberapa organisasi otonom, ada pelajar untuk high school, ada university students, ikatan mahasiswa Muhammadiyah, ada pemuda Muhammadiyah, ada pemudi Muhammadiyah, ada silat Muhammadiyah, tapak suci, ada kepanduan Muhammadiyah, Hizbul Watan. Nah, lewat organisasi inilah pengkaderan dilakukan sehingga setiap generasi muncul kader-kader baru. Saya kira antara lain itu. Dan yang keempat, ada kemampuan alhamdulillah untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tadi. Jadi apapun tantangan, cabaran zaman, kita bisa atau kita boleh kemudian menghadapi dengan taktik strategi tertentu. Ini self adjustment. Bagaimana self adjustment dari dalam Muhammadiyah itu boleh membawa kata pun perspektif masyarakat umum Indonesia melihat
Muhammadiyah terus relevan, masih memainkan peranan yang besar dalam konteks kultural budaya dan juga agama di Indonesia. Dalam masa yang sama kita lihat gerakan-gerakan Islam terutamanya di Timur Tengah, di Nusantara misalnya, kadang-kadang mereka gagal di pertengahan jalan kerana mereka cuba membawa aspirasi baru. Dalam masa yang sama mereka tidak cukup memahami desakan, tekanan yang baru ini, terutamanya apabila mereka menyerap tentang demokrasi dan sebagainya. Ya, saya kira tidak lepas dari kemampuan dan keharusan kita untuk menampilkan watak-watak Islam. Pertama, Islam agama perdamaian, agama kasih sayang, dinur rahmah wassalamah. Maka Islam yang penuh dengan ramah tamalah yang kita lakukan, rahmatan lil alamin. Bukan Islam yang keras, bukan Islam yang radikal, yang ekstrem. Itu akan ditinggalkan oleh orang. Yang kedua, Islam adalah dinul adalah, agama keadilan. Maka kita berjuang menegakkan keadilan, membela kaum miskin, kaum duafa, maka mereka akan senang pada kita. Yang ketiga, Islam juga dinul hadar, agama kemajuan. Maka kita harus mengakomodasi modernitas. Kemodernan itu kita akomodasi, dan sehingga kita tidak ketinggalan zaman. Nah, baru yang keempat, dinus syahada, agama pembuktian, kesaksian. Artinya kita siap bersaing dan bertanding. Saya kira jawaban saya mengapa bisa eksis setelah 1 abad lebih di tengah gelombang kebudayaan dan peradaban, cabaran kebudayaan dan persaingan global, karena kita menampilkan Islam yang semestinya tadi itu. Okey, Bapak, kita perlu rehat sebentar. Selepas ini kita akan kembali. Kita akan melihat pandangan Muhammadiyah. Mungkin Bapak secara peribadinya melihat bagaimana keperluan gerakan Islam perlu menjalinkan kolaborasi bersama. Kerana ada ruang-ruang yang boleh menjadikan kita lebih kuat apabila kita ada kolaborasi yang jitu, yang kuat, supaya banyak perkara yang boleh kita hadapi bersama, boleh membuat kenyataan bersama ataupun melakukan kerjasama yang lebih baik. Kita rehat sebentar. Bertemu kembali dalam rakaman khas agenda awal ini sempena World Conference Islamic Resurgence Anjuran ABIM. Bapa Din Samsudin melihat kekuatan Muhammadiyah. Semua speaker ataupun pembentang dalam seminar ini mengungkapkan kepentingan dalam menentukan kelestarian kebangkitan Islam, gerakan-gerakan Islam di seluruh dunia. Pendidikan pelajaran adalah ultimatum yang paling aula, paling penting, nombor wahid. Pandangan Muhammadiyah tentang itu. Saya rasa Muhammadiyah sudah membuat satu kerja yang begitu cemerlang tentang pendidikan. Ya, karena itulah ajaran Islam. Hadis Nabi Muhammad SAW, man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan kejayaan di dunia adalah menguasai ilmu pengetahuan, tentu teknologi, akhirat dan seterusnya. Jadi secara teologis itulah pesan Islam. Iqra juga. Yang kedua, secara historis, empiris, kejayaan peradaban Islam di abad-abad pertengahan juga karena kekuatan ilmu pengetahuan, the power of knowledge. Karena ada penemuan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi gitu. Oleh karena itu, saya berpendapat menjadi pilar penting bagi perwujudan peradaban adalah sains dan teknologi ini. Dan oleh karena itulah Muhammadiyah memandang pentingnya pendidikan. Karena yang kita ubah adalah manusia. Maka kita perlu human resources, tentu yang berkualitas Karena human resources inilah nanti akan menerusi perjuangan kita ke masa yang akan datang Maka dari awal kehidupan Muhammadiyah menyelenggarakan pendidikan Dan inilah juga kontribusi Muhammadiyah kepada negara sebagai amanat konstitusi Indonesia mencerdaskan kehidupan bangsa. Alhamdulillah sekarang ada 14.000 sekolah dari elementary to high school, kemudian 7.500 kindergartens, kemudian ada 172 universities and colleges tersebar di seluruh pelosok Indonesia dan lain sebagainya. Selain juga ada jalur-jalur pendidikan informal lainnya, non formal di luar sekolah yang juga kita dirikan, dan kita masih yakin bahwa pendidikan lah, ilmu pengetahuan lah yang akan menjadi pilar bagi kemajuan peradaban. Untuk menangkis pandangan setengah pihak tentang gerakan Islam ini selalu melabelkan konotasi yang begitu negatif
Dan apabila satu insiden berlaku seperti pengeboman misalnya, ataupun isu-isu berkaitan dengan radikal Islam dan sebagainya, itu yang digembar-gemburkan daripada cerita yang kita ungkap sebentar tadi, 14,000 sekolah daripada peringkat yang paling rendah hinggalah peringkat universiti itu tidak diangkat. Tetapi ancaman ini akan terus berlaku dan ada segelintir akan membawa ruang-ruang ini. Bagaimana pengalaman Muhammadiyah dan juga pengalaman Indonesia terutamanya, mungkin boleh kita kongsikan bersama, kerana kebangkitan Islam itu ataupun gerakan Islam itu hari ini berada di seluruh dunia. Umat Islam berada di Eropah, minoriti sudah menjangkau 2 juta di Jerman misalnya, begitu juga di Perancis, di negara-negara lebih daripada orang kata pun di Amerika Syarikat, dan ini mengungkapkan Islamofobia dan berterusan sehingga hari ini. Kebangkitan Arab menjadi satu kebangkitan Islamis kononnya, sedangkan tidak aspirasi rakyat keseluruhannya. Bapak melihat bagaimana? Ya, ini konsekuensi logis dari sejarah ya. Memang rivalitas Islam, Kristen, Islam, Barat ini berlanjut terus. Dulu Islam jaya, Barat masih tidur. Barat jaya, kita yang kemudian dikuasai, ada penjajahan. Dan sekarang Barat masih menjadi pemegang supremasi peradaban dunia. Sehingga umat Islam masih terjajah, banyak negara-negara muslim juga terjajah gitu. Maka ketika ada yang ingin merespon dengan cara pengoboman, aksi-aksi teror, itu adalah orang-orang yang tidak sabar gitu. Nah, di Indonesia kami menghadapi, tapi mereka adalah minoritas. Tapi sering karena media ya, termasuk media Barat, good news is bad news is good news. Good news for them. Tapi kita tetap confident, punya kepercayaan diri, beristiqomah ya. Islam jalan tengah. Moderate itu. Ya, al-wasatiyah, as-siratal mustaqim itu jalan tengah. Jalan lurus dan jalan tengah. Dan memang hadis Rasul, hakikatuddin al-hanafiyatus sam'a, yaitu kehanifan, komitmen kepada kebenaran yang terbuka gitu. Ini yang kami pegang, maka saya kira ini langgeng, lestari dalam proses sejarah, tapi harus ada penyesuaian diri tanpa kehilangan prinsip dan identiti keislaman. Okey, Bapak, kita perlu lihat yang kedua. Selepas ini kita blok yang terakhir, kita akan melihat pandangan Muhammadiyah dan juga Bapak tentang kepentingan gabungan ekonomi. Itu perlu diberi perhatian. Kebangkitan China, India di Asia, termasuk juga Indonesia sendiri, menjadi satu peluang bagaimana kebangkitan Islam itu perlu berada dalam paras yang sama dalam hal-hal ekonomi dan juga pendidikan. Kita rehat sebentar. Masih bersama dengan Bapak Din Samsudin dari Muhammadiyah. Bapak masih kata pun percaya kolaborasi antara gerakan-gerakan Islam, NGO, badan-badan sivil Islam perlu lebih kukuh, lebih utuh dalam bentuk yang lebih luas, bukan hanya apabila kita berjumpa sesekali pada seminar ataupun antarabangsa, tetapi dalam hal-hal yang lebih luas, terutamanya dalam hal ekonomi. Kerana Bapak mengungkapkan kebangkitan Asia, kebangkitan China dan India, termasuk kuasa ekonomi di Nusantara ini, Asia Tenggara, termasuk Indonesia dan Malaysia, memberi ruang-ruang ini yang mungkin gerakan Islam boleh mengambil peluang ini. Ya, suatu keniscayaan adanya kebersamaan, persatuan. Karena masalah yang kita hadapi tidak bisa dihadapi oleh satu kelompok saja gitu, oleh satu negara saja. Harus dengan kebersamaan, dan khusus Islam, dorongan untuk solidaritas, ukhuwah itu sangat kuat sekali ya. Tapi harus dalam langkah-langkah yang nyata ya. Maka kerjasama ekonomi khususnya, karena kita menghadapi sekarang tantangan atau cabaran ya, the emergence of East Asia, the rise of China dan lain sebagainya. Maka Islam di Asia Tenggara, khususnya di Indonesia, Malaysia, sebagai dua negeri Muslim terbesar di kawasan ini perlu bersatu sekali untuk menghadapi secara ekonomi, mungkin juga dalam bidang yang lain, pendidikan, kebudayaan. Maka oleh karena itu kedua negara ini jangan mau diadu domba. Betul. Istilah kurang kan dalam Melayu karena boleh jadi ada elemen-elemen lain ya, pihak ketiga yang menghasut, yang memprovokasi ya. Kita harus bersama-sama. Malaysia ada kekuatan, Indonesia ada kekuatan, maka saling melengkapi. Itulah ajaran agama, at-ta'awun. Tapi harus secara nyata, dan saya merakamkan pentingnya kerjasama ekonomi, kerjasama pendidikan, kerjasama budaya dan informasi. Karena sekarang kita berhadapan
dengan tantangan era informasi gitu. Dan mungkin dari kekuatan itulah saya lihat kadang-kadang kita melihat progresif Islam yang dibawa oleh umat Islam di Nusantara ini boleh menjadi jambatan bagaimana kita melihat kataupun kebangkitan Islam dalam konteks ilmu dan juga wadahnya, kerana umat Islam di Timur Tengah memerlukan satu kataupun ruang bagaimana mereka berhadapan dengan vacuum apabila mereka liberate ataupun merdeka daripada diktator dan sebagainya. Mereka ingin ke arah demokrasi, tetapi modelnya bagaimana? Kerana suasananya berbeza pada ketika zaman dahulu apabila mereka sudah bebas, apabila uprising berlaku, dan itu yang kita lihat apa yang berlaku pada rakan-rakan Ikhwanul Muslimin, Nahdah di Tunisia dan sebagainya. Tetapi mungkin pengalaman kita di Nusantara ini ada kekuatan yang mungkin kita boleh menjadi jambatan kepada rakan-rakan di seluruh dunia. Ya, sebelum itu saya kira yang paling penting kita angkat sebuah kaidah usuliyah fikih, ya. Al-muhafazah ala al-qadimi sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Memelihara yang baik dari masa lampau. Betul, ya. Tapi mengambil bahkan menciptakan yang terbaik dari masa sekarang gitu. Itulah kaitan Islam dengan modernity, dengan modernitas gitu. Maka kalau ini bisa kita angkat menjadi Islam yang berkemajuan, ini istilah pendiri Muhammadiyah. Ya. Kiai Haji Ahmad Dahlan 1912, Islam yang berkemajuan lagi, ya. Ini akan kita leading, menjadi leader di dalam pengembangan kebudayaan, dan inilah yang bisa kita tularkan kepada dunia Islam yang lain ya. Saya kira umat Islam Arab telah menunaikan tugas kesejarahan. Betul. Umat Islam Besar Persia sekali, telah menunaikan tugas kesejarahan. Umat Islam India, Mughal menunaikan tugas. Inilah saatnya umat Islam Asia Tenggara, Nusantara untuk untuk menampilkan tanggung jawab masa depan ya. Dan ini perlu infrastruktur kemajuan, ekonomi, pendidikan, kemudian mekanisme kebersamaan. Bagaimana boleh kebersamaan mekanisme itu dalam bentuk yang formal belum dilakukan? Ya mungkin tidak harus ya, ada MOU, ada agreement. Kadang-kala itu hanya formalitas ya. Tetapi konkret, pamannya pendidikan. Jelas. Ya. A Center for Academic Excellence di Indonesia, di Malaysia boleh jadi bekerja sama. Dalam bidang ekonomi, seyogianya pengusaha-pengusaha Muslim di Malaysia, di Indonesia bekerja sama. Tingkat kerajaan, tingkat pemerintah juga demikian. Itulah sebuah at-ta'awun 'alal birri wat taqwa yang harus dilakukan gitu. Daripada bekerja sama dengan pihak luar yang lain, ya, mengapa tidak sesama saudara gitu. Nah, ini belum terlaksana dengan baik gitu. Maka kita perlu mendorong ABIM, Muhammadiyah, organisasi-organisasi Islam lain ya, antar sesama organisasi Islam, civil society organization, dan bila perlu kita dorong pada tingkat kerajaan. Cuma kerajaannya harus mendukung juga, harus juga mendukung gitu. Dan punya sudah terjalin juga secara saya kira dengan cara-cara demikianlah ya. Dan mungkin tidak perlu banyak dibicarakan, mulai bekerja buat, ya. Bahasa Indonesianya do it. Bukan dengan duit itu uang. Bekerja, lakukan ya. Lakukanlah. I'malu ala syakilatikum, kata Al-Qur'an. Ya. Lakukanlah sesuai dengan posisi masing-masing, dengan kapasiti masing-masing. Saya rasa ramai sekali bersetuju tentang itu. Rakan-rakan kita di Indonesia sudah ramai ataupun berlibur ke Malaysia, begitu juga rakan di Malaysia sudah ramai berlibur ke seluruh Indonesia. Lebih ramai orang Malaysia berlibur. Saya dengar ke Bandung. Ya, sampai ke Lombok. Oh, ke Lombok, my hometown. Sudah ramai ke Lombok. Silakan datang. Kan ada Asia terus ini ke Lombok. Ini mungkin jembatan muhibbah, titian muhibbah. Dulu RTM dengan TVRI ada titian muhibbah. Lebih pada itu sepatutnya. Okey, untuk akhirnya dalam 30 saat Bapa, untuk ataupun kita lebih optimis ke mana gerakan Islam perlu membawa diri mereka dalam memahami pergerakan dunia hari ini. Generasi baru timbul begitu besar jumlahnya, media sosial dengan globalisasi ekonomi dan sebagainya. Apa yang perlu kita lakukan? Yang perlu dilakukan organisasi-organisasi Islam, jangan meninggalkan perkembangan baru. Kalau generasi muda Muslim kemudian ikut media sosial yang diciptakan orang lain, kita tidak berada, kita akan kehilangan. Kalah di situ. Kita akan ditinggal oleh mereka. Maka menurut hadis Rasul, khatibun nasa ala qadri uqulihim. Berdakwalah, berbicaralah kepada generasi muda, kepada manusia sesuai dengan tingkat perkembangan mereka. Maka organisasi Islam, ABIM, Muhammadiyah perlu untuk membangkitkan diri, melakukan revitalisasi, penguatan dirinya, etos kerja, watak,
sesuai dengan zaman baru yang kita hadapi sekarang ini. Terima kasih kepada Profesor Dr. Din Syamsuddin, Bapak Pengerusi Muhammadiyah Indonesia. Dan itu saja diskusi kami dengan Muhammadiyah, dan terima kasih kepada pihak ABIM yang menjalankan World Conference tentang Islamic Resurgence ini, dan insya-Allah kita jumpa lagi dalam edisi yang lain. Assalamualaikum, terima kasih, kita jumpa lagi.